ekspresi pada manusia. Sistem ekspresi pada manusia, khususnya paru-paru. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa supaya pelajaran kita ini dapat diberkati oleh Tuhan. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada berapa? Siapa? Tidak ada, tahu kabarnya? Sakit atau apa? Sakit ya? Jangan cepat sembuh ya. Oke, kita masuk pelajaran kita, sistem ekspresi pada manusia, khususnya paru-paru. Kemarin kita sudah belajar sistem ekspresi pada manusia tentang ginjal. Sebelumnya kita sudah pelajari bahwasanya sistem ekspresi ada 4 kan? Apa aja? Kulit, apa? Hati, ginjal, paru-paru. Oke, kita sudah belajar tentang ginjal kemarin. Sekarang kita belajar tentang paru-paru. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini yaitu melalui percobaan siswa dapat menganalisis proses ekspresi yang terjadi pada organ paru-paru. Jadi kita hari ini seperti yang Bapak bilang kemarin, kita akan mengadakan percobaan. Jadi bawa semua alatnya kan? Apa aja kemarin alatnya? Air kapur sirih, terus air biasa, terus saluran plastik, cermin. Nah, jadi kita mengadakan percobaan. Melalui percobaan nanti anak-anak kami semuanya dapat menganalisis proses ekspresi yang terjadi pada organ paru-paru. Tapi sebelum kita memulai percobaan, coba kalian amati gambar ini dulu. Sudah nampak gambarnya kan? Nah, ada yang bisa kasih pendapat itu gambar ngapain? Tunjuk tangan satu-satu, siapa yang bisa jawab? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Ayo, Esa. Menghirup udara dan mengeluarkan udara. Ada lagi? Devi? Menurut Devi apa tuh? Ekspresi dan melakukan inspirasi dan ekspirasi. Itu yang kita pelajari kemarin pada pelajaran sistem pernapasan. Ada inspirasi, ada ekspirasi. Inspirasi dia udara masuk, ekspirasi udara keluar. Oke. Sebelum kita melakukan percobaan, pada proses pernapasan udara masuk berupa apa? Oksigen. Udara keluar dari paru-paru itu juga mengeluarkan zat sisa yang ada di dalam tubuh kita. Seperti yang kita ketahui bahwasanya paru-paru adalah bagian dari alat ekspresi. Jadi pada saat kita mengeluarkan udara dari dalam tubuh kita melalui paru-paru, disitulah terjadi proses pengeluaran zat sisa yang dari dalam tubuh, yaitu yang namanya karbon dioksida. Dan satu lagi uap air. Oke, sekarang untuk membuktikan dari semuanya itu, maka anak-anak kami dipersilakan. LKPD udah dibagikan tadi? Sudah. Oke, LKPD yang dibagi, silakan dilakukan percobaan. Percobaannya adalah menguji hasil dari ekspresi yang dikeluarkan oleh paru-paru. Nah, di situ ada dikatakan alatnya yang pertama adalah gelas, air biasa, air kapur, cermin, dan sedotan. Ada 3 percobaan yang akan kita lakukan.
Nah, silakan anak-anak kami semuanya berkelompok lakukan setiap langkah-langkah percobaannya. Oke, mulai bekerja. Oke. Yang pertama apa disuruh di situ? Mana? Nah. Yang pertama, masukkan air ke dalam gelas. Oke. Nah, masukkan sedotan plastik. Oke. Nah, tiup napasmu ke dalam air melalui sedotan. Siapa yang niup? Nah, ayo tiup. Nah, perhatikan sebelum ditiup kan gimana kondisi awalnya airnya? Jernih. Oke, setelah ditiup bagaimana? Nanti diperhatikan lagi ya. Nah, di sini udah mulai. Nah, siapa yang tiupnya? Oke, sebelum ditiup diperhatikan kondisi airnya. Di sini siapa yang tiupnya? Biasa. Oke, ditiup. Perhatikan dulu gimana kondisi airnya sebelum ditiup. Nah, ini langsung sekali dua ya. Percobaan satu, percobaan dua. Bisa juga langsung dibuat sekali dua kalau ada yang buat tukang tiupnya. Enggak, jangan sekali dua gitu. Masing-masing satu kalau memang ini gitu. Nah. Bisa juga, yang lebih cepat masing-masing satu tapi diamatin ya perubahannya ya. Lado di samping, lado. Tarik dulu napasnya, baru dibuang ya. Ini kenapa diberhentikan? Terus lagi, udah 100 kali. Nah, hitung adalah mati. Tarik napas juga. Dari jangan ditiup terus ya, tarik napas. Saja kamu niupnya satu lagi. Ada tipe kali. Ada pipet yang bersih. Ini pipetnya masih bersih. Ini pipet bersih ya. Nih, ini pipet bersih nih. Oke, kalau udah ada kira-kira 100 kali tiup, perhatikan semua apa yang terjadi dengan masing-masing air. Air kapur dengan air biasa. Air biasa tetap jernih. Air kapur tadi makin keruh. Oke, udah dapat. Sekarang masuk ke percobaan yang ketiga. Menggunakan apa? Cermin. Nah, diapain cerminnya? Didekatkan ke mulut, dihembus. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Nah, ini cerminnya besar, berarti hembusannya harus kuat tuh. Gak apa-apa, lebih jelas dia nanti. Nah, Coba lagi di kamar dong. langsung. Jangan ngomongin dia. Sampai berapa kali gak masalah. Enggak. Dihembuskan ya. Nah, kalau udah selesai, silakan diisi pertanyaan. Ada 4 pertanyaan tuh kan? Oke, silakan diisi, didiskusikan. Nah, didiskusikan ya.
betul. Tidak tadi kan? Oke, tidak. Jadi kenapa dia tidak? Maka dibuktikan ya. Ini nomor berapa nih? Nomor 1. Nah, tidak kan? Nah, air lagi apa dia? Tidak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan? Maka, ayo waktunya cuma 10 menit ya. Waktunya 10 menit aja. Dari pengamatan pada kegiatan luar, ada perbedaan pada air baku antara sebelum ya. Udah, cepat. Ekspresi Oke, ini nomor 2. Dari pengamatan kegiatan itu ada perbedaan air baku antara sumur dan sebelum video. Ada nggak? Ada. Makin jernih kan betul. Nah, apa tadi ini? Baru mengapa demikian? Baru hasil ekspresi gitu. Nah, ada perubahannya apa? Menjadi keruh kan gitu. Oke, sudah selesai semuanya. Nah, sekarang kita menyampaikan hasil dari pekerjaan atau percobaan masing-masing kelompok. Sudah disiapkan siapa yang mau nyampaikannya kan? Masing-masing kelompok. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari kelompok 4. Nah, silakan kelompok 4. Yang lain silakan didengar ya. Menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Meniup nafas ke air biasa. Sebelum ditiup jernih, setelah ditiup tetap jernih. 2. Meniup nafas ke air kabut. Sebelum ditiup jernih, setelah ditiup keruh. 3. Meniup nafas ke cermin. Sebelum ditiup bersih, setelah ditiup berembun. Pertanyaan dari pengamatan pada kegiatan 1, adakah perbedaan pada air biasa antara sebelum dan sesudah ditiup? Mengapa demikian? Tidak, karena karbon dioksida yang keluar dari paru-paru tidak mengekspresikan zat yang terdapat pada air. 2. Dari pengamatan pada kegiatan 2, adakah perbedaan pada air kapur antara sebelum dan sesudah ditiup? Mengapa demikian? Ada, karena kapur setelah ditiup menjadi keruh. Hasil ekspresi dari paru-paru berupa karbon dioksida dengan uap air mengalami reaksi dengan larutan air kapur sehingga air menjadi keruh. 3. Dari pengamatan pada kegiatan 3, adakah perbedaan pada permukaan cermin pada saat sebelum ditiup dan sesudah ditiup? Apa sebenarnya yang terjadi? Ada, keadaan cermin sebelum ditiup bersih dan keadaan setelah ditiup menjadi berubah karena kita menggunakan uap air sehingga menyebabkan keadaan cermin menjadi berubah. Tuliskan reaksi yang terjadi pada proses pernapasan. C6 A12 O6 tambah O2. C2 CO2 tambah H2O. 5. Apa kesimpulan yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan? Zat yang dilakukan
oleh paru-paru berupa karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida akan bereaksi dengan zat lain sehingga dapat dimanfaatkan lagi, misalnya pada proses fotosintesis tumbuhan. Oke, sudah selesai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang kita masuk ke kelompok. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami. Kegiatan 1. Meniup nafas ke air biasa, keadaan sebelum ditiup jernih dan keadaan setelah ditiup masih jernih. Kegiatan 2. Meniup nafas ke air kapur, keadaan sebelum ditiup jernih dan setelah ditiup menjadi keruh. Kegiatan 3. Meniup nafas ke cermin, keadaan sebelum ditiup bersih dan keadaan setelah ditiup berembun. Hasil kesimpulan dari kelompok kami adalah karbon dioksida dan uap air yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh manusia akan dikeluarkan oleh paru-paru pada saat manusia bernafas. Oke, itu saja. Ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Biasa, sebelum ditiup jernih, setelah ditiup jernih. Kegiatan 3. Dari pengamatan pada kegiatan 3, adakah perbedaan pada permukaan cermin saat sebelum ditiup dan sesudah ditiup? Apa yang sebenarnya terjadi? Ada, karena sebelum ditiup kaca itu jernih dan setelah ditiup kaca itu berembun. 4. Tuliskan reaksi yang terjadi pada proses pernapasan. 6. H12 OC tambah O2 CO2 tambah H2O glukosa oksigen karbon dioksida uap air. 5. Apa kesimpulannya diperoleh dari percobaan yang dilakukan? Paru-paru sebagai organ pernapasan berfungsi sebagai alat ekskresi dengan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan oleh tubuh tadi. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi kami. Kegiatan 1. Meniup nafas ke air biasa, keadaan sebelum ditiup jernih, keadaan setelah ditiup jernih. Kegiatan 2. Meniup nafas ke air kapur, keadaan sebelum ditiup jernih, keadaan setelah ditiup keruh. Kegiatan 3. Meniup nafas ke cermin, keadaan sebelum ditiup bersih, keadaan setelah ditiup berembun. Apa kesimpulan yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan? Proses metabolisme menghasilkan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Paru-paru mengeluarkan zat sisa tersebut berupa karbon dioksida dan cairan yang dikeluarkan pada saat kita menghembuskan nafas. Apa kesimpulan yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan? Paru-paru sebagai alat ekskresi akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Hal ini dapat dilihat dari yang dihembuskan ke dalam air kapur atau cermin. Itu hasil dari kelompok 5. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, telah diperhatikan semua, masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita coba rangkum hasil dari seluruh kelompok. Yang pertama tadi dari percobaan air kapur yang dihembuskan napas kita ke dalam air kapur, dari yang tadinya jernih akan menjadi keruh. Air biasa yang tadinya jernih tetap jernih juga. Kaca yang kita hembuskan napas yang tadinya bening akan berembun. Dari situ dapat kita simpulkan bahwasanya
paru-paru kita sebagai organ atau alat ekspresi mengeluarkan zat sisa berupa uap air dan karbon dioksida. Uap air itu tadi nampak pada saat kita menghembuskan nafas ke cermin. Karbon dioksida itu nampak pada saat kita menghembuskan nafas ke air kapur. Makanya air kapur itu keruh karena percampuran antara zat yang ada dalam air kapur dan karbon dioksida yang kita hembuskan tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Anak-anak kami silakan dipelajari di rumah. Pelajaran untuk pertemuan berikutnya yaitu alat ekspresi berupa kulit dan hati. Nah, silakan dipelajari di rumah untuk pertemuan berikutnya. Oke, pertemuan kita hari ini kita sudahi. Sebelum kita menyelesaikan pertemuan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Selamat pagi. Pagi.